Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Anissa Syagian, nomor induk mahasiswa 0438642233. Pada video ini, saya akan mengerjakan tugas 1, mata kuliah keamanan jaringan, yaitu praktikum sniffing dengan menggunakan Wireshark dan praktikum cracking password. Pertama, saya akan melakukan praktikum sniffing dengan menggunakan Wireshark. Sebelum melakukan praktik, pertama kita harus mendownload aplikasi Wireshark-nya terlebih dahulu. Link untuk mendownload Wireshark dapat dilihat melalui panduan praktikum yang disediakan. Berikut merupakan link download aplikasi Wireshark. Buka link yang diberikan, kemudian download aplikasinya. Setelah selesai mendownload, buka dan jalankan aplikasi Wireshark. Kemudian aktifkan interface yang digunakan untuk mengcapture traffic. Di sini saya menggunakan traffic Wi-Fi. Nah, di sini dapat kita lihat sistem Wireshark sudah mulai mengcapture traffic pada jaringan. Kemudian, saya akan melakukan uji coba login pada sebuah website yang memiliki tingkat keamanan rendah. Di sini saya menggunakan website login test. Seperti ini tampilannya. Pada kolom username, saya memasukkan nama. Pada kolom password, saya memasukkan nomor induk mahasiswa. Kemudian klik login. Dapat kita lihat pada tampilan web ini bahwa username yang kita masukkan salah. Nah, untuk mengetahui password dan username yang kita gunakan pada saat uji coba tadi, caranya buka kembali aplikasi Wireshark. Lalu, hentikan proses capture melalui tombol stop berwarna merah di atas ini. Karena alamat web login yang diuji coba berupa HTTP, maka kita cari di sini dengan mengetikkan HTTP. Kemudian enter. Untuk melihat alamat login, username, dan password yang digunakan saat uji coba dengan website tingkat keamanan rendah tadi, bisa dilihat melalui menu pause. Di sini, klik menu pause, kemudian username dan password yang kita gunakan saat uji coba tadi langsung terlihat. Nah, dengan demikian selesai sudah praktikum yang pertama, yaitu melakukan sniffing dengan aplikasi Wireshark. Selanjutnya, saya akan melakukan tugas yang kedua, yaitu praktikum cracking password. Pada praktik ini, saya akan mencoba melakukan cracking password dari password yang dibuat pada perangkat Cisco. Untuk password-passwordnya dapat dilihat pada panduan yang disediakan. Di sini bisa kita lihat terdapat enable secret 5 dan enable password 7. Untuk melakukan cracking password, kita bisa menggunakan link yang diberikan pada panduan praktikum. Jika password merupakan enable password 7,
gunakan link yang pertama. Dan jika password merupakan enable secret 5, gunakan link yang kedua. Sebelum melakukan proses cracking password, pada panduan kita juga diminta untuk membuat tabel daftar password yang akan di-crack, untuk nantinya diisi dengan hasil cracking password yang kita lakukan. Nah, di sini saya sudah membuat tabel sesuai dengan format yang diberikan pada panduan. Sekarang, langsung saja kita mulai pengerjaannya. Saya akan mulai mengerjakan dari enable password 7 terlebih dahulu. Maka, saya menggunakan link yang pertama. Langsung saja kita kerjakan yang pertama. Copy. Kemudian pastekan pada kolom password. Kemudian klik crack password. Kemudian, copy hasil dari cracking password ke dalam tabel daftar password yang sudah dibuat sebelumnya. Status berhasil, keterangan password tidak bersifat kompleks. Selanjutnya, enable password 7 yang kedua, copy, lalu pastekan, klik crack password. Copy hasil dari cracking password ke dalam tabel. Status berhasil, keterangan password tidak bersifat kompleks. Selanjutnya, masih dengan enable password 7, copy, paste, kemudian klik crack password. Di sini terlihat hasil cracking password. Kemudian, copy hasil cracking ke dalam tabel daftar password. Status berhasil, keterangan password tidak bersifat kompleks. Selanjutnya,
kita akan mengerjakan password enable secret 5 dengan menggunakan link yang kedua. Copy, paste, klik crack password. Di sini dapat kita lihat cracking password berjalan sangat lama. Hal ini berarti password bersifat kompleks. Dan proses cracking password dapat dikatakan gagal. Kemudian, dapat kita berikan keterangan pada tabel daftar password, status, gagal, keterangan, password bersifat kompleks. Selanjutnya, enable secret 5 yang kedua. Copy, klik crack password. Di sini dapat kita lihat sama seperti sebelumnya, proses crack password berjalan lambat atau dapat dikatakan gagal. Kemudian, kita berikan keterangan ke dalam tabel daftar password, status, gagal, keterangan, password bersifat kompleks. Selanjutnya, masih dengan password enable secret 5, copy, paste, crack password. Sama seperti sebelumnya, proses cracking password berjalan sangat lama atau dapat dikatakan tidak berhasil. Kemudian kita berikan keterangan pada tabel daftar password, status, gagal, keterangan, sama seperti sebelumnya, password bersifat kompleks. Selanjutnya, copy password, crack, nah, di sini dapat kita lihat hasil dari cracking password. Kemudian kita berikan keterangan ke dalam tabel daftar password. Copy, status, berhasil, keterangan, password tidak bersifat
Yang terakhir, copy, crack password, Nah, di sini dapat kita lihat proses crack password berjalan lambat atau dapat dikatakan tidak berhasil. Selanjutnya, kita berikan keterangan pada tabel daftar password status gagal, keterangan password bersifat kompleks. Dengan melihat tabel dapat diambil kesimpulan bahwa password yang bersifat kompleks akan sulit untuk dilakukan cracking, sedangkan password yang tidak bersifat kompleks akan sangat mudah untuk dilakukan cracking. Nah, selesai sudah. Tugas yang kedua yaitu praktikum cracking password. Demikianlah tugas 1 mata kuliah keamanan jaringan, yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark dan praktikum cracking password. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.